Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Manahi, Mausu'atul Manahi Syar'iyyah, ensiklopedia larangan oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali. Baik, pasal yang terakhir Ibu. Larangan menyalin hadis dan menghapus dan penghapusan larangan tersebut. Dulu di zaman Nabi SAW, Nabi melarang kaum muslimin menulis hadis Nabi. Alasannya khawatir kalau hadis nanti itu bercampur dengan wahyu Allah berupa Al-Quran. Tapi kemudian larangan itu dimansuh. Karena memang Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Uktub ma kharaja minni illal haq." Tulis yang datang dari lisanku ini tidak keluar kecuali kebenaran. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La taktubu anni." Jangan kau tulis sesuatu apapun yang datangnya dariku. "Wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuh." Barang siapa yang dia menulis datang dariku tapi selain Al-Qur'an, hendaknya dihapus selain Al-Qur'an itu. "Wa haddisu anni." Kata beliau, "Wa haddisu anni wala haraj." Beliau kata, sampaikan dariku, enggak usah khawatir, sampaikan aja, enggak usah khawatir. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang sengaja berdusta mengatasnamakan Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam api neraka. Nas yang menyebutkan la taktubu anni, jangan kalian tulis sesuatu yang datang dariku selain Al-Quran. Maksudnya adalah beliau khawatir pada masa itu orang tidak bisa membedakan mana hadis dan mana Al-Quran. Tapi setelah Nabi wafat, Quran sudah sempurna turun semuanya dan para penghafal Quran sudah ada. Maka nggak dikhawatirkan lagi bercampur dengan hadisnya Nabi SAW. Sehingga para sahabat ketika itu menulis hadis-hadis Nabi SAW. Para tabi'in pun demikian. Lebih-lebih kita semakin jauh dari zamannya Rasulullah, semakin apa? Semakin berat menghafal. Enggak seperti orang dulu ibu-ibu. Kalau kita berkata qala Allah, mereka akan membaca firman Allah itu sebentar langsung hafal. Kita ini Masya Allah, yang sudah hafal aja bisa apa? Lepas atau hilang. Nah, maka perlu dicatat. Sehingga para ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan apa? Catatan. Ditulis, dicatat. Dalam menguraikan hadis yang di atas ini, para ulama berselisih pendapat menjadi beberapa pendapat. Kalimat la taktubu anni, jangan kalian tulis yang datang dariku selain Al-Quran. Ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, Iqra ya ukhti. Larangan tersebut khusus pada waktu Al-Quran masih turun karena dikhawatirkan Al-Quran akan dicampur baur dengan selainnya. Ya. Alasannya pertama, kenapa dia dilarang? Kata para ulama, annan nahya khasun bi waqti nuzulil Quran khasyatal tibasi bi ghairihi. Dilarangnya menuliskan hadis itu karena itu khusus di zamannya Quran masih diturunkan, dikhawatirkan bercampur antara Quran dengan selain Al-Quran. Dan ini bukti apa umat? Allah menjaga Al-Quran. Dan Allah memenuhi janjinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran, kamilah yang punya kewajiban memelihara Al-Quran itu. Yang kedua, larangan tersebut khusus bagi yang menulis selain Al-Quran dengan Al-Quran dalam satu naskah. Iya. Pendapat yang kedua mengatakan maksudnya larangan ini adalah kalau ada orang mengumpulkan dalam satu buku dua hal, Quran dan
hadis. Di zaman turunnya wahyu dilarang mengumpulkan Quran dan hadis dalam satu buku, dikhawatirkannya nanti tercampur mana Quran mana hadis. Dan ibu lihat kalau ibu pergi ke museum Quran, itu Quran di zaman dahulu nggak ada harokatnya, nggak ada harokatnya. Bahkan huruf Arab itu nggak ada titik yang 3 itu nggak ada. Dulu huruf Arab titiknya 1. Bahkan sebagian huruf tidak ada titiknya sama sekali. Maaf, di tulisan-tulisan sebelumnya semua huruf nggak ada titiknya. Ya, orang nggak bisa membedakan ini Quran atau bukan kalau di zaman sekarang. Nah, ketika sudah bisa dibedakan mana Quran, mana sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dilarang lagi mencatat baik Al-Quran maupun hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'i. Ketiga, larangan tersebut khusus bagi orang-orang yang dikhawatirkan akan bersandar kepada tulisan dan tidak lagi bersandar kepada hafalan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya larangan tujuannya biar manusia itu tetap rajin menghafal. Dan sekarang karena manusia itu bermudah-mudahan dengan menulis, kok menulis ibu-ibu? Sekarang nggak hanya menulis, diapakan sekarang Om? Di foto. Materi pelajaran disampaikan biar cepat difoto, masya Allah. Entah buka fotonya kapan lagi nggak tahu. Atau direkam, ya kayak sekarang. Malah ada saya menjumpai seorang thalibul ilm, itu ketika ada majelis ilmu, dia datang bawa rekaman, rekamannya ditaruh, orangnya pergi. Ketika ditanya, loh kenapa pergi, kenapa ditinggal rekamannya, nanti belajarnya di rumah saja. Beda belajar di rumah dengan di majelis ilmu. Walaupun itu bisa menjadi sarana kebaikan, tapi kalau seandainya yang tadi kita sebutkan itu caranya, yaitu jelas keliru. Hadza wallahu alam bishawab. Lanjutkan Om. Keempat, sejumlah ulama berpendapat hadis ini mauquf dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini merupakan pendapat Imam Al-Bukhari dan lainnya. Iya, sebagian para ulama menyebutkan bahwa riwayatnya tidak sahih. Lanjutkan. Saya katakan yang benar adalah larangan tersebut telah dihapus hukumnya dengan hadis-hadis berikut ini. Artinya ini hadisnya hadis yang diterima, bukan hadis yang palsu. Ya, hadis ini memang kata para ulama sebagiannya ini hadis yang mauquf. Hadisnya itu mauquf, berhenti sampai pada sahabat saja, bukan ucapannya Nabi, tapi ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri saja. Seperti pendapatnya Imam Bukhari mengatakan ini hadisnya mauquf, berhenti sampai sahabat, bukan ucapannya Nabi. Tapi kata penulis yang benar ini adalah ucapannya Nabi, cuman hukumnya mansukh. Hukum tentang larangan menulis hadis Nabi itu telah mansukh. Mana yang memasukkannya? Banyak, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang berkata, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru hadisan anhu minni." Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi yang lebih banyak dibandingkan aku hafalan hadisnya. Illa makana, melainkan satu orang di antara mereka, Abdullah ibni Amr, sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr, fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Beliau banyak hafalannya karena beliau itu mencatat, sementara aku tidak. Ini bukti menunjukkan bahwa di zaman sahabat sudah ditulis hadis Nabi. Larangannya tadi mansukh. Yang lainnya ini hadis kitabatu khutbati sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi uktubu li Abi Syahin. Yani Nabi pernah berkhutbah dan dicatat apa yang berisi dari khutbah beliau itu, dan beliau katakan, catat ini berikan kepada Abu Syah. Nah, menunjukkan bahwasanya dicatatnya hadis itu apa-apa. Yang berikutnya, faedah berikutnya adalah yakni kara jama'atun minal salfi kitabatul hadisi wastahabbu ayyukhadu anhum khifdan. Sekelompok para ulama pendahulu kita tidak menyukai kalau hadis itu ditulis, hadis itu dihafal. Lakin lamma akan tetapi ketika semangat menghafal ini mulai berkurang, dikhawatirkan para a'immah itu banyak meninggal dunia dan belum sempat diwariskan ilmunya, maka dicatat, dibukukan. Dengan demikian pendapat yang benar dalam masalah ini, mencatat hadis itu tidak mengapa selama dia bisa membedakan mana Quran dan mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bishawab. Selesai bab ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Nah, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.